Pernahkah Anda merasa emosi meledak hanya karena perkataan atau tindakan orang lain? Bayangkan jika Anda bisa tetap tenang, tak tergoyahkan oleh provokasi atau kejadian yang tak terduga. Filosofi Stoikisme mengajarkan cara mengendalikan respons emosional agar tidak mudah marah atau terganggu oleh siapapun. Temukan prinsip-prinsip sederhana namun ampuh untuk menjaga ketenangan batin di tengah hiruk-pikuk dunia. Jangan lupa tekan like, subscribe, ketik komen 09 Anda siap tidak mudah marah. Stoikisme adalah filosofi kuno yang mengajarkan ketenangan batin dan kendali diri dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Salah satu prinsip utama Stoikisme adalah memahami bahwa kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu di luar diri kita, tetapi kita dapat mengendalikan respons kita terhadapnya. Berikut adalah beberapa cara untuk menerapkan filosofi Stoikisme agar tidak mudah marah atau terganggu oleh siapapun. 1. Pahami bahwa Anda mengendalikan respons Anda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang tidak terduga atau bahkan tidak menyenangkan. Mungkin seseorang mengkritik kita dengan kasar, ada perubahan mendadak dalam rencana yang sudah kita susun dengan baik, atau seseorang memperlakukan kita dengan tidak adil. Dalam keadaan seperti ini, mudah bagi kita untuk bereaksi secara emosional, merasa marah, kecewa, atau bahkan menyerah pada keadaan. Namun, jika kita memahami bahwa kita memiliki kendali atas respons kita sendiri, maka kita bisa menghadapi situasi semacam ini dengan lebih bijaksana. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik, pernah mengatakan, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar diri Anda. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Pernyataan ini mengajarkan bahwa emosi kita tidak seharusnya dikendalikan oleh keadaan eksternal, melainkan oleh cara kita memilih untuk memaknainya. Dengan kata lain, kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi kepada kita, tetapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Salah satu respons emosional yang paling umum dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan adalah kemarahan. Ketika seseorang berkata atau bertindak dengan cara yang menyakiti kita, reaksi spontan kita mungkin adalah membalas dengan kemarahan. Namun, apakah kemarahan itu benar-benar datang dari luar, ataukah itu muncul dari cara kita memilih untuk menafsirkan situasi tersebut? Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kemarahan bukanlah sesuatu yang datang dari luar diri kita, melainkan dari cara kita menilai suatu kejadian. Jika kita melatih diri untuk melihat segala sesuatu dengan perspektif yang lebih objektif, kita bisa menyadari bahwa banyak hal yang membuat kita marah sebenarnya hanyalah hasil dari ekspektasi kita yang tidak terpenuhi. Dengan mengubah cara berpikir, kita dapat menghindari kemarahan yang tidak perlu. Ketika kita menyadari bahwa respons kita adalah sesuatu yang dapat kita kendalikan, langkah selanjutnya adalah melatih diri untuk tetap tenang dalam menghadapi berbagai situasi. 2. Latih perspektif yang lebih luas. Melatih perspektif yang lebih luas adalah keterampilan berharga yang dapat membantu kita mengelola emosi dan reaksi terhadap situasi yang mengganggu. Ketika seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang terasa mengganggu atau menyakitkan, seringkali kita langsung bereaksi dengan emosi tanpa mempertimbangkan sudut pandang lain. Padahal, dengan meluangkan waktu sejenak untuk berpikir lebih luas, kita bisa melihat bahwa tidak semua hal layak mendapat reaksi emosional yang berlebihan. Salah satu cara efektif untuk melatih perspektif ini adalah dengan bertanya pada diri sendiri, apakah hal ini benar-benar akan berdampak dalam hidup saya dalam 1 tahun ke depan? Pertanyaan ini membantu kita menyadari bahwa banyak hal yang tampaknya besar saat ini sebenarnya tidak memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Dengan demikian, kita bisa lebih mudah melepaskan beban emosional yang tidak perlu. Selain itu, penting untuk memahami bahwa setiap orang bertindak berdasarkan pengalaman, latar belakang, dan kondisi mereka sendiri. Terkadang, seseorang yang bersikap menyakitkan atau tidak menyenangkan bukanlah karena niat buruk terhadap kita, melainkan karena mereka sedang menghadapi masalah pribadi, ketidaktahuan, atau bahkan trauma yang belum terselesaikan. Jika kita bisa melihat bahwa tindakan mereka bukanlah cerminan dari nilai diri kita, tetapi lebih mencerminkan kondisi mereka,
kita akan lebih mudah mengembangkan empati dan menghindari reaksi defensif. Perspektif yang lebih luas juga membantu kita menghindari perasaan dendam atau kemarahan yang berkepanjangan. Alih-alih terjebak dalam emosi negatif, kita bisa memilih untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting dan bermakna dalam hidup. Selain itu, memahami bahwa tidak semua orang memiliki tingkat kesadaran atau pemahaman yang sama juga dapat membantu kita menerima bahwa kesalahan, ketidaksengajaan, atau perbedaan pandangan adalah bagian alami dari kehidupan sosial. Latihan sederhana seperti menempatkan diri pada posisi orang lain, mencoba memahami latar belakang mereka, atau bahkan sekadar menarik napas dalam dan memberi diri kita waktu untuk berpikir sebelum bereaksi dapat sangat membantu dalam melatih perspektif yang lebih luas. Tidak hanya itu, pendekatan ini juga berdampak positif pada kesehatan mental kita, karena mengurangi stres dan meningkatkan rasa damai dalam diri. Dengan menjadikan perspektif yang lebih luas sebagai kebiasaan, kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang, bijaksana, dan penuh pengertian terhadap orang lain. 3. Gunakan prinsip dikotomi kendali. Epictetus, seorang filsuf Stoik, mengajarkan konsep dikotomi kendali, yaitu bahwa dalam kehidupan ini terdapat dua kategori utama, hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Prinsip ini menekankan bahwa kebahagiaan dan ketenangan batin bergantung pada kemampuan kita untuk membedakan antara keduanya serta mengarahkan energi dan perhatian hanya pada aspek yang dapat kita kontrol. Banyak orang merasa frustrasi, stres, atau bahkan marah ketika menghadapi situasi yang tidak berjalan sesuai keinginan mereka, seperti cuaca buruk, kebijakan pemerintah, pendapat orang lain, atau kejadian tak terduga dalam hidup. Namun, Epictetus mengajarkan bahwa mengkhawatirkan atau berusaha mengubah sesuatu yang berada di luar kendali, kita hanya akan menguras energi secara sia-sia dan menambah penderitaan batin. Sebaliknya, kita harus berfokus pada bagaimana kita merespons keadaan tersebut dengan bijak dan tenang. Misalnya, jika seseorang mengalami kegagalan dalam suatu proyek karena faktor eksternal yang tak terduga, alih-alih tenggelam dalam kesedihan atau menyalahkan keadaan, akan lebih bermanfaat jika ia mengalihkan perhatiannya pada langkah-langkah yang bisa diambil untuk memperbaiki situasi atau belajar dari pengalaman tersebut. Sikap seperti ini membantu seseorang untuk tetap tenang dalam menghadapi tantangan hidup, mengembangkan ketahanan mental, dan memperkuat karakter. Prinsip dikotomi kendali juga dapat diterapkan dalam hubungan sosial, di mana seringkali kita merasa frustrasi karena perilaku orang lain yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dalam hal ini, daripada mencoba mengubah atau mengendalikan tindakan orang lain, lebih baik kita mengelola reaksi dan cara kita berinteraksi dengan mereka. Misalnya, jika seseorang memperlakukan kita dengan tidak adil, kita tidak bisa mengontrol sikap mereka, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons. Apakah dengan kemarahan yang hanya akan memperburuk keadaan, atau dengan kesabaran dan kebijaksanaan yang menunjukkan ketenangan batin kita. Dengan memahami dan menerapkan prinsip ini, kita menjadi lebih fokus pada pertumbuhan pribadi, mengurangi stres yang tidak perlu, serta menjalani kehidupan dengan lebih damai dan penuh makna. Stoicisme mengajarkan bahwa ketenangan sejati bukan berasal dari mengendalikan dunia luar, melainkan dari mengendalikan pikiran, emosi, dan tindakan kita sendiri. Oleh karena itu, setiap kali kita dihadapkan pada situasi sulit, kita bisa bertanya kepada diri sendiri, apakah ini dalam kendali saya? Jika tidak, maka tidak ada gunanya menghabiskan waktu untuk mengeluh atau merasa frustrasi. Jika ya, maka kita bisa mengambil tindakan yang bijaksana untuk memperbaiki keadaan. Dengan mempraktikkan dikotomi kendali, kita dapat menjalani hidup dengan lebih ringan, tanpa terbebani oleh hal-hal yang di luar kuasa kita, serta mengembangkan ketenangan dan kebijaksanaan dalam setiap langkah yang kita ambil. 4. Praktikan pemisahan diri emosional. Prinsip dikotomi kendali yang diajarkan oleh Epictetus menekankan bahwa dalam hidup ini, ada dua jenis hal, yang berada dalam kendali kita dan yang tidak. Segala sesuatu yang terjadi di luar kendali kita, seperti tindakan orang lain, keadaan eksternal, atau kejadian tak terduga, tidak seharusnya mengganggu ketenangan batin kita, karena kemarahan terhadap sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan membuang energi dan merusak kesejahteraan mental kita. Sebaliknya,
Kita perlu mengarahkan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti cara kita berpikir, merespons, dan bertindak dalam menghadapi situasi yang memicu kemarahan. Kemampuan untuk membedakan mana yang bisa dan tidak bisa dikendalikan adalah langkah pertama dalam mencapai ketenangan batin dan menghindari reaksi emosional yang merugikan. Dalam praktiknya, pemisahan diri emosional adalah salah satu cara efektif untuk mengelola kemarahan dan menjaga kejernihan pikiran. Dengan membayangkan diri kita sebagai seorang pengamat terhadap emosi sendiri, kita dapat menciptakan jarak mental antara diri dan perasaan yang muncul, memungkinkan kita untuk menilai situasi dengan lebih objektif. Ketika muncul perasaan marah, alih-alih bereaksi secara impulsif, kita dapat mengambil jeda sejenak dengan menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini layak mengorbankan ketenangan batin saya? Pertanyaan ini membantu kita menyadari bahwa tidak semua hal perlu mendapatkan respons emosional yang berlebihan, dan seringkali, ketenangan lebih berharga daripada meluapkan kemarahan yang bisa berujung pada konsekuensi negatif. Selain itu, memahami bahwa emosi adalah fenomena yang bersifat sementara dan dapat berubah seiring waktu juga membantu kita untuk tidak terlalu larut dalam kemarahan. Melatih kesadaran penuh terhadap emosi, atau mindfulness, memungkinkan kita untuk mengamati perasaan tersebut tanpa harus terbawa arusnya. Dengan cara ini, kita dapat tetap tenang, berpikir jernih, dan bertindak dengan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi yang menantang. Pada akhirnya, dengan menggabungkan prinsip dikotomi kendali dan pemisahan diri emosional, kita dapat membangun ketahanan mental yang lebih kuat, menghindari stres yang tidak perlu, serta menjalani hidup dengan lebih damai dan seimbang. 5. Jangan berharap orang lain bertindak sesuai keinginan Anda. Banyak kekecewaan dalam hidup berasal dari harapan yang tidak realistis terhadap orang lain. Kita seringkali berharap orang lain bertindak sesuai dengan keinginan kita, mengikuti standar yang kita anggap benar, atau memahami perasaan kita tanpa perlu dijelaskan. Namun, kenyataan seringkali berbeda, karena setiap individu memiliki perspektif, pengalaman, nilai-nilai, dan cara berpikirnya sendiri yang membentuk tindakan mereka. Ketika seseorang tidak memenuhi harapan kita cenderung merasa kecewa, marah, atau bahkan merasa dikhianati, padahal permasalahannya bukan terletak pada mereka, melainkan pada ekspektasi yang kita ciptakan sendiri. Harapan yang tidak sejalan dengan realitas akan menimbulkan penderitaan batin yang sebenarnya bisa dihindari jika kita lebih menerima kenyataan bahwa manusia bertindak sesuai dengan apa yang mereka yakini dan bukan berdasarkan keinginan kita. Dalam banyak kasus, kita menderita bukan karena apa yang sebenarnya terjadi, melainkan karena cara kita memproses dan membayangkan kejadian tersebut dalam pikiran kita. Sebagaimana filsuf Stoik, Seneca, pernah mengatakan, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Pikiran kita seringkali membesar-besarkan rasa sakit dan ketidakpuasan, menciptakan narasi negatif yang memperburuk perasaan kecewa. Misalnya, ketika seorang teman lupa mengucapkan selamat ulang tahun, kita bisa saja langsung berpikir bahwa dia tidak peduli atau sudah melupakan kita, padahal bisa jadi dia hanya sedang sibuk atau memiliki masalah sendiri yang menyita perhatian. Jika kita terlalu fokus pada harapan bahwa orang lain harus selalu mengingat dan memperlakukan kita dengan cara tertentu, kita akan lebih mudah tersakiti oleh hal-hal kecil yang sebenarnya tidak memiliki dampak besar dalam hidup kita. Maka, untuk mengurangi penderitaan emosional, kita harus belajar untuk melepaskan kontrol terhadap tindakan orang lain dan menerima bahwa mereka tidak berkewajiban memenuhi keinginan kita. Daripada terus-menerus berharap orang lain berubah, lebih baik kita mengubah cara kita menyikapi situasi. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menyesuaikan harapan kita dengan kenyataan dan belajar untuk lebih fleksibel dalam menghadapi sikap orang lain. Dengan begitu, kita tidak akan mudah marah, kecewa, atau terluka oleh hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita juga perlu memahami bahwa setiap orang memiliki beban hidupnya masing-masing, dan mereka mungkin tidak selalu mampu bertindak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dalam hubungan sosial, semakin kita bisa menerima perbedaan dan tidak terlalu menggantungkan kebahagiaan kita pada tindakan orang lain, semakin damai perasaan kita. Sikap ini bukan berarti kita harus pasif atau tidak memiliki standar dalam hubungan dengan orang lain,
tetapi lebih kepada memahami bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai keinginan kita dan itu adalah bagian alami dari kehidupan. Dengan membiasakan diri untuk menerima kenyataan dan mengelola ekspektasi secara lebih realistis, kita bisa mengurangi penderitaan emosional yang tidak perlu dan menjalani hidup dengan lebih tenang serta bahagia. 6. Gunakan humor untuk melepas ketegangan. Humor adalah senjata ampuh untuk meredakan ketegangan dan menjaga ketenangan dalam menghadapi berbagai situasi sulit. Dalam kehidupan yang penuh tekanan, menemukan sisi lucu dari suatu keadaan bisa menjadi cara efektif untuk mengalihkan fokus dari hal-hal negatif dan menjaga keseimbangan emosional. Ketika dihadapkan pada tantangan, alih-alih membiarkan stres menguasai, cobalah melihat absurditas dari keadaan tersebut dan temukan sesuatu yang bisa ditertawakan. Tertawa bukan hanya membuat suasana hati lebih baik, tetapi juga membantu tubuh melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan yang dapat mengurangi rasa stres dan meningkatkan perasaan nyaman. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tertawa memiliki efek fisiologis yang serupa dengan olahraga ringan karena dapat meningkatkan aliran darah, memperbaiki sistem imun, serta mengurangi kadar hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Dengan menjadikan humor sebagai bagian dari cara berpikir, seseorang akan lebih sulit diprovokasi oleh situasi yang mengganggu karena tidak lagi melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang terlalu serius. Sebagai contoh, ketika menghadapi kritik atau komentar negatif, bukannya tersinggung atau terpancing emosi, seseorang bisa memilih untuk menanggapinya dengan candaan atau bahkan mengolok-olok dirinya sendiri dengan santai, yang justru dapat meredakan ketegangan dan membuat suasana lebih ringan. Banyak tokoh sukses yang menjadikan humor sebagai alat untuk menghadapi tekanan, seperti para pemimpin dunia, pengusaha, atau bahkan tokoh spiritual yang memahami bahwa dalam menghadapi persoalan hidup, sikap yang terlalu kaku dan serius hanya akan menambah beban mental. Humor juga bisa menjadi sarana untuk membangun hubungan sosial yang lebih baik, karena orang yang bisa menertawakan dirinya sendiri dan tidak mudah tersinggung cenderung lebih disukai dalam pergaulan. Selain itu, humor dapat digunakan untuk menetralkan konflik, baik dalam lingkungan kerja, keluarga, maupun pertemanan. Dalam sebuah rapat yang penuh ketegangan, misalnya, selingan humor yang tepat dapat mencairkan suasana dan membuat semua orang kembali berpikir jernih tanpa terbebani emosi negatif. Namun, tentu saja, penggunaan humor harus tetap disesuaikan dengan konteks dan audiens agar tidak menyinggung atau memperburuk keadaan. Kemampuan untuk melihat sisi lucu dari kehidupan juga dapat membantu seseorang dalam menghadapi kesalahan atau kegagalan, karena dengan bersikap lebih santai, ia tidak akan terlalu terbebani oleh rasa kecewa atau malu. Alih-alih terpuruk, ia bisa belajar dari pengalaman dengan lebih ringan dan melanjutkan hidup tanpa membawa beban berlebihan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak cara untuk menerapkan humor sebagai alat pelepas ketegangan, mulai dari menonton komedi, membaca cerita lucu, hingga bercanda dengan teman-teman. Bahkan, sesuatu yang sederhana seperti menertawakan kesalahan kecil atau momen canggung dapat mengubah suasana hati secara instan. Dengan memiliki sikap yang lebih santai dan tidak terlalu serius menghadapi segala sesuatu, seseorang akan lebih kebal terhadap gangguan emosional dan lebih mampu menjaga keseimbangan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Oleh karena itu, menjadikan humor sebagai bagian dari keseharian bukan hanya menyenangkan, tetapi juga merupakan strategi cerdas untuk tetap waras dalam dunia yang seringkali penuh tekanan. 7. Praktikkan meditasi stoik setiap hari. Meditasi stoik adalah praktik refleksi yang dapat membantu seseorang mencapai ketenangan batin dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Luangkan waktu setiap pagi sebelum memulai aktivitas atau malam sebelum tidur untuk merenungkan hari yang telah berlalu. Dalam momen hening ini, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya bereaksi dengan bijak terhadap setiap peristiwa yang terjadi hari ini? Apakah ada situasi di mana saya bisa bertindak lebih tenang dan lebih rasional? Dengan melakukan refleksi semacam ini secara konsisten, seseorang akan semakin terbiasa untuk menilai tindakan dan reaksi mereka dengan objektif, tanpa terjebak dalam emosi sesaat. Dalam filsafat Stoik, para pemikir seperti Marcus Aurelius dan Seneca sering menekankan pentingnya evaluasi diri untuk memperbaiki karakter dan meningkatkan ketahanan mental.
Dengan melatih diri untuk mengamati pikiran dan perasaan tanpa terbawa oleh emosi negatif, seseorang dapat mengembangkan kebiasaan untuk merespons berbagai keadaan dengan lebih tenang dan penuh kesadaran. Kebiasaan ini juga membantu seseorang untuk menyadari bahwa banyak hal dalam hidup berada di luar kendali mereka, dan satu-satunya hal yang bisa benar-benar dikendalikan adalah respons mereka terhadap keadaan tersebut. Dengan menerima kenyataan ini, seseorang dapat mengurangi stres dan kecemasan yang sering kali muncul akibat keinginan untuk mengontrol hal-hal yang tidak dapat diubah. Selain itu, meditasi stoik juga mengajarkan pentingnya bersyukur atas hal-hal yang dimiliki dan menerima setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, sebagai bagian dari perjalanan hidup. Dengan merenungkan peristiwa yang terjadi sepanjang hari, seseorang dapat belajar dari kesalahan dan memperbaiki cara mereka merespons situasi serupa di masa depan. Proses ini bukan hanya tentang menilai diri sendiri dengan kritis, tetapi juga tentang mengembangkan sikap penuh kasih terhadap diri sendiri dengan memahami bahwa pertumbuhan dan perbaikan adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Seiring waktu, refleksi harian ini akan membantu seseorang untuk membangun kepekaan terhadap pola pikir dan kebiasaan yang mungkin menghambat kedamaian batin mereka, serta memberikan kesempatan untuk mengubahnya secara bertahap. Dengan praktik yang berkelanjutan, seseorang akan semakin mahir dalam mengelola emosinya, tetap tenang dalam menghadapi tekanan, dan merespons berbagai tantangan dengan cara yang lebih rasional dan efektif. Selain itu, meditasi stoik juga dapat dikombinasikan dengan teknik pernapasan dalam atau journaling, di mana seseorang menuliskan pemikiran dan perasaan mereka sebagai cara untuk mengurai emosi yang muncul sepanjang hari. Ini dapat membantu dalam melihat pola-pola yang mungkin berulang dan menemukan solusi yang lebih baik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan menjadikan meditasi stoik sebagai bagian dari rutinitas harian, seseorang akan semakin mampu menjaga kejernihan pikiran, mengurangi impulsivitas dalam bertindak, serta memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi ketidakpastian dengan sikap yang lebih tenang dan penuh kendali. Praktik ini bukan sekadar aktivitas refleksi biasa, tetapi juga sebuah metode yang telah digunakan oleh para filsuf besar untuk mencapai keteguhan hati dan kedamaian dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, meluangkan waktu setiap hari untuk melakukan meditasi stoik bukan hanya akan meningkatkan kualitas hidup seseorang, tetapi juga membantu mereka menjadi pribadi yang lebih bijaksana, tenang, dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Tidak mudah marah atau terganggu bukan berarti kita menekan emosi, tetapi belajar untuk menanggapinya dengan cara yang lebih bijaksana. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoikisme, kita bisa mengembangkan ketahanan mental, menghindari stres yang tidak perlu, dan hidup dengan lebih damai. Ingatlah, ketenangan bukanlah sesuatu yang diberikan oleh dunia luar, melainkan sesuatu yang kita bangun dari dalam diri kita sendiri.